Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Ramahadi dengan NIM 811421402. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum internasional. Hukum internasional sendiri menurut Welles adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal kepribadian internasional, misalnya organisasi internasional, para individu dalam hubungan satu sama lain. Sedangkan menurut Mukhtar Kusumatwajah, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara dengan satu sama lainnya. Mengenai hukum internasional sendiri, erat kaitannya dengan isu konflik Palestina dan Israel. Konflik ini sudah berjalan selama bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik Palestina dan Israel dalam sudut pandang hukum internasional. Baik, di sini mengenai konflik Palestina dan Israel dapat dilihat dalam perspektif hukum internasional. Mengenai konflik Palestina dan Israel ini, kita menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sebenarnya secara hukum kedudukan para pihak di konflik Palestina dan Israel? Kemudian, bukankah penjajahan sudah dilarang dalam hukum internasional? Lalu kenapa Israel dibiarkan menguasai wilayah Palestina dan bahkan sampai menghalangi akses ibadah pada lokasi sakral umat beragama di Yerusalem? Lalu, apa upaya dan solusi yang realistis dalam mendamaikan konflik di tanah Palestina dalam sudut pandang hukum internasional? Dalam pembahasan ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan akan dibahas lebih lanjut dalam video ini. Yang pertama yaitu sejarah konflik Palestina sendiri. Konflik Palestina-Israel selama ini telah banyak dibahas dalam perspektif hubungan internasional. Meski demikian, sebagai sengketa antar negara, konflik ini juga dikenal dengan dimensi hukum internasional ya. Beberapa fakta hukum yang relevan dalam hukum internasional yang pertama yaitu, pada saat proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua, wilayah sengketa Palestina secara keseluruhan berada di bawah Inggris. Ini berarti rakyat Palestina berhak atas penentuan nasib sendiri atau self-determination untuk merdeka dari Inggris. Yang kedua, yaitu Inggris sebagai pemegang mandat gagal menengahi konflik antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina tentang masa depan negara baru ini. Lalu kemudian menyerahkan persoalan ini ke PBB dan pada sejak tahun 1948 berhenti sebagai pemegang mandat. Yang ketiga yaitu Majelis Umum PBB mengambil alih sengketa ini dan mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB dan Partition Plan. Rencana ini ditolak oleh komunitas Arab dan negara-negara Arab. Yang Lalu yang keempat, yaitu pada tahun 1948, komunitas Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel dan mulai mengokupasi secara perlahan-lahan wilayah Palestina. Yang kelima, yaitu gagalnya inisiatif PBB tersebut melahirkan kevakuman kekuasaan di Palestina dan berdirinya negara Israel memicu perang Israel dengan negara-negara tetangga pada tahun 1948. Pasca perang ini, Israel berhasil menguasai secara de facto wilayah yang semula ditetapkan untuk Israel dalam resolusi MU PBB 181 serta hampir 60% dari wilayah yang ditetapkan untuk Palestina. Selanjutnya, jika dilihat dari pelanggaran hukum internasional oleh Israel, terdapat 3, yaitu norma self-determination, norma uti possidetis juris, dan yang terakhir yaitu norma non-use of force. Kita bahas pertama, yaitu norma self-determination, yang memberikan hak pada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan. Yang kedua yaitu norma uti possidetis juris, yaitu batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Menurut ICJ sendiri, norma self-determination juga mengharuskan wilayah koloni dimerdekakan secara utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Yang ketiga yaitu norma non-use of force, yaitu penggunaan kekerasan telah diharamkan untuk memperoleh wilayah. Selanjutnya, norma-norma ini diimplementasikan melalui berbagai resolusi PBB dan perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya seperti Oslo Accord tahun 1993, di mana Israel mengakui kekuasaan Palestina atas wilayah Gaza dan West Bank. Selanjutnya, lalu bagaimana kedudukan hukum Palestina dan Israel? Konflik ini telah berevolusi dan Israel telah diakui sebagai negara dan menjadi anggota PBB pada tahun 1949.
Sedangkan Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November tahun 1988 yang telah diakui oleh PBB. Saat ini Palestina diakui sebagai negara oleh 138 dari total 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia, dan sejak tahun 2012 melalui resolusi Majelis Umum PBB diberikan status sebagai non-member observer state. Palestina belum secara resmi menjadi anggota PBB karena menjadi anggota PBB harus mendapat rekomendasi oleh Dewan Keamanan PBB, yang mana dalam hal tersebut hingga saat ini tidak bisa diberikan karena dari DKPB PB pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Sebagai informasi, hak veto merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DKPBB, di mana apabila salah satu dari anggota DKPBB menolak suatu usulan ketika pengambilan suara atau voting, maka sebuah keputusan atau resolusi DKPBB tidak akan disetujui. Dengan demikian, saat ini terdapat dua negara yang diakui oleh masyarakat internasional, namun dengan batas wilayah yang masih dalam sengketa, dan sebagian besar wilayah sengketa berstatus di bawah okupasi Israel. Dalam hal ini, Israel berada dalam posisi sebagai pelanggar hukum internasional. Lalu, bagaimana penegakan hukum internasional? Hukum internasional tidak memiliki institusi penegak sebagaimana layaknya hukum nasional. Oleh sebab itu, penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respon baik secara sendiri maupun secara kolektif, misalnya melalui PBB atau organisasi regional. Penolakan secara persisten atau kebalikannya. Kedua respon ini akan menentukan keabsahan klaim dari Israel itu sendiri. Reaksi mayoritas warga negara saat ini memperlihatkan persisten objection terhadap tindakan Israel. Dalam sistem hukum internasional, penolakan semacam ini akan menghalangi klaim sepihak Israel yang menjadi sah. Ini berarti kedudukan de facto Israel di wilayah okupasi termasuk kebijakan memindahkan ibu kota ke Yerusalem tepat dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Inilah yang merupakan akar konflik dari Palestina dan Israel. Di sisi lain, negara-negara juga dilarang memberikan pengakuan atas situasi yang lahir dari pelanggaran serius terhadap norma ius cogens. Larangan tersebut merupakan kebiasaan internasional. ICJ dalam Advisory Opinion on Wall misalnya melarang negara-negara mengakui situasi ilegal yang terlahir dari perbuatan Israel tentang perkembangan tembok di wilayah okupasi. Pengakuan Amerika Serikat atas kebijakan sepihak Israel yang memindahkan ibu kota ke Yerusalem pada tahun 2017 lalu juga mendapatkan penolakan dari 128 negara di Majelis Umum PBB. Pada saat itu dilakukan voting terhadap resolusi Majelis Umum PBB. Reaksi mayoritas negara ini menegaskan bahwa penetapan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak sah menurut hukum. Dalam hal ini, pelanggaran hukum internasional oleh Israel melahirkan perbatasan tertentu bagi reaksi negara-negara. Untuk itu, maka sangat keliru jika sebagian publik baru ini mendesak Indonesia untuk mendukung satu pihak alias berharap netral. Hukum internasional justru mengharuskan Indonesia untuk melakukan pemihakan terhadap penghormatan atas hukum internasional. Tidak ada pilihan yang lain. Mendukung Israel dengan statusnya saat ini sebagai pelanggar hukum internasional justru menempatkan Indonesia sebagai negara turut serta dalam pelanggaran ini. Lalu, bagaimana penyelesaian konflik ini? Penyelesaian konflik ini hanya dapat terjadi jika hukum internasional sudah merestuinya. Dalam hal ini, negara-negara memberi pengakuan atas setiap apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik. Sayangnya, kesepakatan ini belum berhasil dicapai sehingga eskalasi konflik terus terjadi. Eskalasi konflik yang terjadi belakangan ini bukan merupakan akar konflik, melainkan akibat dari akar konflik yang sudah dan akan terus berlangsung melalui berbagai macam pemicu, dan hanya akan berhenti jika akar konflik itu terselesaikan. Indonesia bersama negara-negara lainnya telah menawarkan penyelesaian atas sengketa ini. Selain mendorong pengakuan atas Palestina sebagai negara, Indonesia juga mendukung inisiatif PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara atau two-state solution. Baik, mungkin itu saja sekiranya video pembahasan mengenai isu konflik Palestina dan Israel dalam sudut pandang hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.